Halo, salam saudara-saudaraku yang kasih. Hari ini kita akan berbicara tentang hari-hari terakhir dalam sejarah kehidupan manusia. Ya. Jadi sekali lagi, hari ini kita akan berbicara tentang hari-hari terakhir dalam sejarah umat manusia. Nah, pada saat ini kita akan belajar saudara-saudaraku yang kasih, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai hari-hari terakhir dalam sejarah umat manusia. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang kasih, kita perhatikan bahwasanya saat ini kita sedang memasuki apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, peningkatan nabi palsu dan kompromi dalam gereja. Jadi kita penting sekali untuk kita bisa memahami ini saudara-saudaraku yang kasih. Kita lihat hari-hari persiapan yang terakhir. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Kita baca di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-24. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat ini mengatakan begini saudaraku yang kasih. Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi sekarang ini kita hidup di dalam apa yang disebut akhir zaman, saudara-saudaraku yang kasih. Maka kita perlu mengetahui ini, ya. Dalam hari-hari persiapan terakhir ini, kita harus betul-betul mempersiapkan diri untuk boleh kita punya iman yang tidak tergoncangkan hanya kepada Yesus saja, ya. Dan firman Tuhan yang baru saja kita baca, saudaraku, mengisahkan kepada kita agar kita waspada untuk boleh menghadapi kehidupan ini, ya. Coba kita lihat orang bergereja sekarang. Seringkali maunya sendiri, suka-sukanya sendiri, bukan maunya Tuhan dan bukan suka-sukanya Tuhan. Tidak cocok dengan khotbah pendeta, sekalipun itu gembalanya, saudara-saudaraku yang kasih. Dia ngambek, lalu kemudian pergi ke gereja lain. Ya. Nanti kalau sudah berada di gereja lain, ada teguran firman Tuhan, ngambek lagi, masuk ke gereja yang lain lagi, saudara-saudaraku yang kasih. Jadi itulah sebabnya ada istilah gereja jalan-jalan. Ya, saudara, ini salah. Ya, itulah sebabnya waspada, kata firman Tuhan. Bahkan tidak sedikit dalam pengajaran-pengajaran mengatakan di sini ada Mesias, di sini ada Tuhan dan lain sebagainya, ya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, ukurannya itu adalah firman Tuhan, bukan ucapan tanda kutip pendeta sekalipun. Ya. Kenapa? Karena di sini dengan jelas dikatakan akan muncul saudara-saudaraku yang kasih, ya. Orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan orang. Ya. Mungkin dia punya embel-embel penginjil, ya, mungkin dia punya embel-embel pendeta dan lain sebagainya. Waspadalah ya. Matius pada pasal yang ke-24 ayat 10 dan ayat 11 mengatakan begini. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi jelas firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih. Dan ini berulang-ulang, berkali-kali disampaikan dalam firman Tuhan. Maka masing-masing pribadi, ayo kita baca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Saran saya, saudara-saudaraku yang kasih, hendaknya setiap pribadi kita
kita boleh mempunyai bapak rohani, saudara. Karena itu penting. Bapak rohani itu adalah seseorang yang paham tentang Alkitab dan nyaman kita bisa bercurah hati. Itu bapak rohani, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, saya sudah pendeta, saudaraku. Melayani Tuhan, saudaraku yang kasih, sejak tahun 80-an. Sampai hari ini orang bilang saya sudah tua, saudaraku. Umur sudah menjelang 60 tahun. Tapi sampai hari ini saya masih punya bapak rohani. Ya. Kenapa? Karena itu yang akan mengontrol hidup kita. Ya. Tuhan itu jelas. Yesus itu pasti yang akan mengontrol kita. Ya. Tapi orang yang ada di sekitar kita itu perlu mengontrol kita, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, itulah bapak rohani. Dalam Injil Matius pada pasal 24 ayat 24 dikatakan begini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Apalagi hanya kita sebagai jemaat biasa, saudara. Kaum awam di dalam gereja. Ini firman Tuhan mengatakan, sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Siapakah itu orang-orang pilihan Allah? Ia adalah orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Orang-orang yang sudah mempunyai posisi di dalam gereja, saudara-saudara. Mungkin mereka adalah penginjil, pendeta, apapun namanya itu, saudara-saudaraku yang kasih. Karena setiap daerah itu mempunyai sebutan masing-masing. Ya. Di Tanah Batak itu ada istilah Sintua, Forhanger, ya. Di daerah Nias itu ada istilah Satuan Agriso, ya. Dan apapun namanya, saudara-saudaraku yang kasih, ya. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang pilihan seperti ini saja masih bisa murtad, saudara, masih bisa tinggalkan Yesus. Maka itu di akhir hari-hari akhir ini, suatu hidup dalam zaman akhir ini, ayo ya kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Muncul nabi-nabi palsu, ya, bahkan mereka ada tanda-tanda, mereka ada mukjizat, saudara. Ingat, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Saudaraku, ya, ayo ya kita dengarkan firman Tuhan yang lain, saudara-saudaraku. Lukas pada pasal 18 ayat 8 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sekali lagi, apakah ia mendapati iman di bumi ketika Yesus datang kedua kalinya? Saudaraku, kalau kita bergereja hanya leha-leha, kalau kita bergereja hanya kalau ada waktu, saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita ke gereja hanya menghilangkan pening, saudara-saudaraku yang kasih, kalau ke gereja karena malu nanti dilihat Pak Pendeta nggak ada, saudara, ini sungguh kekristenan yang kacau balau. Ya, jangan ya, jangan. Sayang sekali, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, Allah sudah memberitahukan kepada kita, Ia akan membenarkan mereka, ya. Tetapi jika anak manusia datang,
adakah ya ia mendapati iman di bumi? Iman orang-orang percaya di bumi itu. Bukan ia mendapati orang Kristen. Kalau hanya orang Kristen banyak, saudara. Tapi orang Kristen yang mempunyai iman yang benar, itu yang tentu, saudaraku, tidak seperti yang kita bayangkan. Orang awam pada umumnya mengatakan pokoknya yang penting agamaku Kristen, selesai, masuk surga. Pokoknya aku percaya Yesus, selesai, titik. Saudara, tidak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, ini kata Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tidak. Ya. Tapi orang yang melakukan firman itu, orang yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Itu yang Tuhan Yesus mau, saudara. Iman di bumi, adakah imanmu ketika Yesus datang kepadamu? Bagaimana kita punya iman yang benar, saudara? Lawang kita punya masalah sedikit aja pergi ke dukun. Punya masalah sedikit pergi ke orang pintar. Ya, salah ya. Tidak benar itu. Iman kalau ada pada diri kita punya masalah, kita punya problem, kita hanya percaya Yesus, minta pertolongan kepada Yesus. Yesus akan buka jalan. Ya, pikiran kita akan dibuka olehnya sehingga kita mengetahui jalan untuk mengatasi problem kita, untuk mengatasi masalah kita. 2 Tesalonika pada pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Apa dikatakan di situ? Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Saya ulangi. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Saudara, iblis itu licik. Makanya dia dibilang seperti ular. Licik. Gak nampak dia punya kaki, tapi dia bisa berjalan cepat. Itu licik, saudaraku. Ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Perhatikan, ya. Sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka dan ajaran setan-setan. Setan itu licik. Setan itu tidak mudah menyerah. Ini makanya dia mengajar kepada pengikut-pengikutnya itu, pengikut setan, saudara. Yang bahasa lain Alkitab mengatakan jemaat iblis, saudara-saudaraku yang kasih, ya. Yang membuat orang percaya jatuh itu loh. Ya, dia akan berusaha terus, saudara-saudaraku yang kasih, supaya orang-orang itu menjadi murtad. Murtad itu meninggalkan Allah, meninggalkan Yesus, sehingga dia durhaka. Ya, tapi celakalah orang-orang yang durhaka terhadap Tuhan. 1 Timotius pada pasal yang keempat ayat yang ke-1, saudara-saudaraku yang kasih, dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara-saudaraku yang kasih, ini firman Tuhan yang berkata,
Nanti itu akan muncul satu waktu di mana orang akan mudah murtad. Tuh, ini bukan hanya jemaat awam, bukan. Dan sudah mulai, saudara. Namanya juga kita hidup dalam akhir zaman. Ini sudah mulai. Sudah berapa banyak satuannya Kristo tinggalkan Yesus. Forhanger tinggalkan Yesus. Sintua tinggalkan Yesus. Pelayan-pelayan Tuhan tinggalkan Yesus. Ya. Sudah mimpin puji-pujian sebagai WA dalam gereja bertahun-tahun tinggalkan Yesus. Sudah menyampaikan firman Tuhan, khotbah Injil, murtad saudara-saudaraku yang kasih. Dan bahkan itu lebih jahat orang yang asli dari sana. Coba bayangkan saudara, bencinya terhadap Kristen. Kita lihat orang yang sudah tinggalkan Yesus sekalipun itu pendeta. Begitu dia sudah tinggalkan Yesus, benci sekali dia dengan Yesus. Di mana-mana dia mengajak Yesus. Di mana-mana dia mengolok-olok Yesus. Saudara, itu yang diberitakan adalah ajaran setan. Maka itu waspada. Waspada, saudaraku. Ya. Itu akan menghampiri kita. Itu akan menggoda kita. Ingat, jangan tinggalkan Yesus dan ajaran Yesus. Di mana kita tahu ajaran Yesus? Di firman Tuhan. Ya. Lalu kemudian dalam 2 Timotius pada pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Ya, dikatakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya seperti sekarang ini. Hari-hari ini, akhir zaman ini, saudaraku, sudah mulai muncul masa yang sukar, yang sulit. Cobalah sekarang ini. Ya. Apalagi masa pandemi terjadi di negeri ini, saudaraku yang kasih. Dan tidak sedikit orang akhirnya menyalahkan satu dengan yang lain. Atau katakanlah saling menyalahkan, termasuk gereja Tuhan. Tanda kutip ya gereja Tuhan. Pendeta, tanda kutip ya, pendeta tanda kutip. Saudara-saudaraku yang kasih, saling membenarkan diri, ya. Tidak mau dinyatakan yang salah, semacam-macam saudaraku. Ya. Kenapa? Karena Alkitab sudah mengatakan di hari-hari terakhir peradaban manusia atau akhir zaman ini, saudara-saudaraku yang kasih, akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. Saudaraku, jadi masa yang sukar, masa yang sulit bukan berbicara tentang peperangan dan lain sebagainya. Ya, sekarang pekerjaan juga susah. Ya, saudaraku, ya, dan apapun itu namanya. 2 Timotius pada pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Apa itu dikatakan di situ? Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Ya. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudaraku, yang jahat semakin jahat. Yang tadinya baik, setelah terpengaruh dengan ajaran setan, saudara-saudara, menjadi jemaat iblis, dia menjadi jahat. Lalu yang sudah jahat semakin jahat. Kalau kamu tidak mau tinggalkan Yesusmu, mati kau. Dan hal seperti ini akan muncul. Dan di beberapa negara sudah muncul, saudara-saudaraku yang kasih. Sudah berapa banyak orang percaya mati oleh karena
mempertahankan imannya. Dalam 2 Timotius pada pasal yang keempat, saudara-saudaraku yang kasih, ayat 3 dan 4 berkata begini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Loh, coba bayangkan. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kurang jelas? Iya. Firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan akan ada waktunya. Ya. Kapan itu? Firman Tuhan mengatakan akan ada waktunya. Kita diminta untuk berjaga-jaga, untuk berwaspada. Kapan itu? Lu kalau bukan dari sekarang ya kapan lagi? Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Maksudnya, orang itu akan lebih bisa menerima ajaran yang tidak sehat. Bahasa lainnya itu gila. Gila, saudara yang kasih. Ajaran sehat, ya, tidak mau terima. Tapi ajaran gila, tidak sehat, dia malah terima. Itu kan keterlaluan, saudaraku. Makanya muncul gereja iblis, gereja setan, aliran setan, apapun namanya ini. Lu coba bayangkan, saudaraku yang kasih. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Lah ini kan keterlaluan, saudara-saudaraku yang kasih. Ajaran sehat gak diterima, dia kumpulkan itu guru-guru yang gak sehat. Guru-guru yang bisa menyenangkan hatinya, saudara-saudaraku yang kasih. Oh, gak apa-apa. Ya gak gereja, gak apa-apa. Itu guru yang gila, saudara-saudaraku. Palsu itu. Kalau itu susah, itu sulit, di sana tuh ada dukun hebat di sana. Saudara, itu gila, itu ajaran gak sehat, saudara. Tapi karena ingin menyenangkan hati, memuaskan hati, saudara-saudaraku yang kasih, mereka pakai. Tapi kalau guru-guru mengatakan bertobat, nah, kalau engkau tidak bertobat celakalah engkau, nggak diterima. Padahal itu yang sebenarnya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya. Cerita-cerita isapan jempol didengar, saudara-saudaraku, diberitakan, saudaraku yang kasih. Sesuatu yang bukan nyata, sesuatu yang berlawanan sebetulnya dengan pikiran akal sehat. Itu justru dikembang-kembangkan. Salah, saudara. Salah. Ya. Mari jangan palingkan telinga kita dengan kebenaran Allah. 1-2 Petrus pada pasal yang kedua ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah
Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti ajaran cara hidup mereka. Sekali lagi saya ulangi, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Lebih mementingkan hawa nafsu. Saudaraku yang kasih. Lalu kemudian kebenaran itu dicaspekan. Sehingga nama Tuhan itu dihujat. Kenapa? Karena nafsu, hawa nafsu. Maka kita sebagai orang percaya dengan hati, hati-hatilah dengan hawa nafsu. Kendalikan. Biar itu dikuasai oleh darah Yesus. Sehingga ketika kita tidak berpikir jahat, jorok, apapun namanya itu, saudaraku, langsung kita cut dalam nama Yesus. Sehingga tidak terjadi. Itu yang terpenting. Ayat yang ketiga. Dan karena serakannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung. Mencari uang, mencari untung, saudara-saudaraku yang kasih. Dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudaraku, ini firman Tuhan itu ya dan amin. Sesuatu yang sudah dinubuatkan tidak boleh tidak, itu harus terjadi. Dan banyak orang, saudaraku, mencari keuntungan di dalam gereja dengan firman Tuhan, mencari keuntungan. Saudara-saudaraku yang kasih, dengan cerita-cerita, ya, dibumbu-bumbuin itu firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan itu tidak perlu dibumbui. Dijabarkan dengan maksud kebenaran itu boleh. Tapi kalau dibumbu-bumbuin dengan cerita-cerita yang tidak benar, mitos, itu salah. Jelas itu salah, saudara-saudara yang kasih. Itu hati-hati. Kenapa? Karena ayat bagian akhir itu mengatakan, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi gak bisa ada hukuman. Ya, maka itu saudara-saudaraku yang kasih, ayo kita terus berpaut kepada Tuhan. Ini akhir zaman, saudaraku. Hari-hari terakhir ya dalam periode masa manusia di dunia ini, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Ayat yang terakhir dalam 2 Petrus pada pasal 3 ayat 3 dan 4. Ayat ini mengatakan begini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal,
segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara-saudaraku yang kasih, mengakhiri daripada sesi pertama ini dalam rangkaian renungan hari-hari terakhir manusia jelang hari yang mulia, yaitu Yerusalem baru. Saudara-saudaraku yang kasih, Tuhan mengingatkan kepada kita, ingat, itu nabi palsu. Bahasa daripada Petrus mengatakan pengejek-pengejek. Dia hanya menuruti hawa nafsu saja. Pokoknya apapun caranya orang itu tinggalkan Yesus, orang itu murtad. Apapun caranya. Bahkan tidak sedikit orang akan mengatakan, mana Yesus itu, mana Tuhan itu. Janji mau datang. Mulai dari nenek moyangku, sudah gak ada nenek moyangku. Sudah berapa lama? Ratusan tahun. Yesus tidak datang-datang. Saudara, Alkitab sudah jelas mengatakan, soal saat dan waktunya, artinya soal saat dan waktunya Yesus itu akan datang kembali, kiamat itu ada, saudara-saudaraku yang terjadi, itu tidak ada yang tahu. Bahkan Alkitab mengatakan, malaikat-malaikat di surga saja itu tidak tahu. Bahkan Yesus bilang anak pun tidak tahu, karena anak pada saat itu menjadi manusia. Yang tahu siapa? Bapa. Yang tahu siapa? Allah. Allah itu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketika Yesus naik ke surga dalam kepribadiannya sebagai Allah, saudara-saudaraku yang kasih, karena dia adalah satu, maka Yesus tahu. Ya, jadi saudara, kita nggak perlu tahu kapan itu, tapi Tuhan sudah bilang, waspada, jaga-jagalah, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, jadi ini sesi yang pertama, saudara-saudaraku yang kasih. Kita akan masuk dalam sesi yang kedua di waktu yang akan datang. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.